Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Rini Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 7 Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara dari modul 1.1 koneksi antar materi. Sebelum saya mempelajari mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara di modul 1.1 ini, yang pertama, saya percaya bahwa guru masih harus mendominasi proses pembelajaran. Murid tidak akan memahami pembelajaran bila guru tidak banyak berperan aktif di kelas. Saya juga percaya bahwa dengan tindakan-tindakan tegas dan menghukum murid bisa mengubah perilaku mereka. Ketika mereka melakukan kesalahan yang berulang-ulang, dengan tegas saya akan memberikan hukuman. Mereka saya anggap bisa berubah dalam sikap dan ketaatan kepada saya. Namun, perubahan yang terjadi memang hanya didasari oleh rasa takut dan bersifat sementara, bukan atas kesadaran pribadinya. Selanjutnya, menurut saya, tolak ukur berhasil atau tidaknya pembelajaran itu ditentukan oleh besar kecilnya nilai tugas dan ujian yang saya berikan, tanpa memperdulikan faktor-faktor lainnya. Saya belum sepenuhnya menyadari akan keberadaan kodrat alam sang anak, di mana terdapat keberagaman karakter, minat, dan bakat mereka. Sehingga acap kali saya marah-marah ketika ada anak yang terkesan sulit diajak bekerja sama dan bermalas-malasan dalam mengikuti pelajaran. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, ada yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya di kelas. Di antaranya, saya harus mengurangi dominasi peran di kelas. Saya harus memberi ruang kepada murid untuk mengemukakan pemikiran-pemikiran dan ide-ide mereka. Selain itu, saya juga harus mulai mengembangkan pembelajaran yang fokus dan berpusat pada murid. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan mencoba berbagai macam model pembelajaran. Lebih merdeka dengan konsep pembelajaran yang dicontohkan Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemikiran saya juga berubah menjadi harus memberikan tuntunan kepada murid dengan lebih sabar dan ikhlas, karena mereka adalah pribadi yang unik dan berbeda-beda. Dalam konsep membina, saya akan mengingat 3 hal, yakni ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tut uri handayani, yang artinya harus bisa menjadi contoh, bisa memberikan semangat, dan bisa memberikan dorongan kepada para murid-murid saya. Selain itu, saya juga tidak perlu memberikan hukuman yang bersifat tidak mendidik. Namun, yang harusnya saya lakukan adalah memberikan teladan agar mereka bisa melihat dan mencontoh untuk bekal mereka kelak. Saya juga harus lebih dalam menggali diri untuk mengenal karakter, bakat, dan minat para murid. Saya pun mulai percaya bahwa tolak ukur keberhasilan pembelajaran tidak hanya semata-mata berupa angka, tetapi bagaimana pembelajaran bisa menjadi pembelajaran sepanjang hayat yang bermakna bagi kehidupan murid. Refleksi dan kesimpulan berikutnya yang saya buat adalah tindakan-tindakan apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Langkah pertama adalah harus mulai menyusun instrumen penilaian diagnostik untuk mengenali karakteristik masing-masing murid dan mulai menerapkan pembelajaran dengan sistem AMONG, yaitu menuntun bukan menuntut. Saya juga akan mulai merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, serta menggunakan variasi media pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman dan berfokus pada peserta didik. Itulah refleksi dan kesimpulan yang bisa saya susun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.